Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang terus memelihara, memberkati setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kembali berikan kesempatan yang baik bagi kami untuk datang bersekutu memuliakan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami perdengarkan dan dengarkan. Biarlah hati kami, pikiran kami diberkati Tuhan. Roh-Mu yang kudus terus bekerja dalam hati kami ketika firman Tuhan akan kami dengar bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan kita gumulkan bersama-sama pada saat ini dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Namanya Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, datanglah berseru kepada Tuhan. Datanglah berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sangat disayangkan ketika ada orang-orang yang memiliki tubuh jasmani yang sempurna, yang lengkap, bahkan memiliki akal dan pikiran yang sehat. Tetapi orang-orang itu mengharapkan belas kasihan orang lain untuk boleh memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Mereka tidak malu, mereka tidak sungkan mengemis, meminta-minta, mengharapkan belas kasihan orang. Mereka boleh kita katakan adalah orang-orang yang pemalas, orang-orang yang tidak mau bekerja, orang-orang yang tidak mau berjuang, orang-orang yang tidak mau menggali setiap potensi talenta yang Tuhan telah berikan, persiapkan untuk mereka. Mereka hanya hidupnya meminta-minta, mengharapkan belas kasihan orang. Berbeda dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini. Orang buta yang hidup hari-harinya mengharapkan belas kasihan orang, meminta-minta dengan mengemis. Tetapi orang buta ini
buta sejak lahir yang namanya Bartimeus. Mungkin kita waktu kecil sekolah minggu dan sampai pada saat ini pernah kita mendengar lagu sekolah minggu. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, orang buta itu disembuhkannya. Pujian itu memperlihatkan bagaimana ketika Yesus boleh menyembuhkan orang buta yang bernama Bartimeus. Bartimeus tidak mengenal Yesus. Bartimeus tidak tahu bagaimana dan apa yang terjadi mulai dia kecil, bayi, bertumbuh sampai dia saat ini. Tidak tahu. Apapun keadaan yang di sekitarnya, dia tidak pernah tahu karena kebutaan yang dia alami mulai sejak lahir. Tetapi kebutaannya itu membuat dirinya menggunakan telinganya untuk mendengarkan setiap kesaksian-kesaksian orang-orang yang ada di sekitarnya, terlebih kesaksian tentang Yesus Kristus yang sangat luar biasa mengajar di bait Allah. Yesus Kristus yang mampu mengadakan mujizat kesembuhan, yang mampu mengusir setan. Kesaksian itu didengar oleh Bartimeus, dan kesaksian yang terus dia dengar menjadi iman ataupun kepercayaan dalam kehidupannya. Dia tidak melihat Yesus, tetapi pendengarannya itu tentang Yesus menjadi imannya yang utuh sempurna terhadap Yesus Kristus. Ketika Yesus akan lewat dan sudah lewat di dekat Bartimeus, dia tidak menggunakan waktu itu secara sia-sia. Dia manfaatkan waktu itu dengan baik. Dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu lihat, dia buta secara sosial, dia tidak terpandang orang yang dikucilkan, tetapi dia berani berteriak, "Yesus, anak Daud." Tentu ini seruan dengan nada yang keras dan kuat. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menyuruhnya, "Diam, diam, dan diam." Tetapi semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lihat Bapak Ibu, keberanian Bartimeus untuk boleh berseru dan datang kepada Tuhan. Mendengar itu Bapak Ibu, Yesus berhenti dan menyuruh muridnya memanggil Bartimeus, "Panggillah dia." Ketika Bartimeus dipanggil oleh muridnya, dia menanggalkan jubahnya. Dia datang kepada Tuhan. "Apa yang kau inginkan aku perbuat?" "Rabuni, biarlah mataku terbuka agar aku dapat melihat." Hanya itu yang diinginkan Bartimeus. Tentu Bapak Ibu, orang buta pasti yang diinginkan bukanlah uang, harta, tetapi apa yang menjadi kebutuhannya tentu agar matanya dapat melihat. Melihat segala sesuatu, mengenal segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Ketika Bartimeus katakan itu, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga Bartimeus dapat melihat. Dan bukan hanya melihat Bapak Ibu, imannya, kepercayaannya yang utuh kepada Kristus Yesus menyelamatkan hidupnya dari dosa. Setelah Bartimeus disembuhkan, dipulihkan,
Apakah Bartimeus meninggalkan Yesus dan pergi kepada banyak orang, pergi untuk menyaksikan banyak apapun yang terjadi di sekitarnya? Tidak. Bartimeus memberikan respon, dia tetap mengikut Yesus dalam perjalanannya. Itu adalah respon yang baik. Ketika dia sembuh, dia tidak pergi kepada orang lain, dia tidak pergi melihat-melihat, tetapi dia mengikut perjalanan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang boleh kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Kepercayaan kita kepada Tuhan tentu harus semakin sempurna. Kita bukan hanya saja mendengar, tetapi kita juga menyaksikan dan melihat betapa hebat, betapa ajaib dan luar biasa kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita punya penglihatan yang sempurna, pendengaran yang sempurna. Itu yang seharusnya membuat pengenalan kita kepada Tuhan lebih baik. Pengenalan kita kepada Tuhan semakin sempurna. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan berkarya melalui ciptaannya. Bagaimana Tuhan memberikan berkat-berkatnya bagi kita. Dan itu bisa kita saksikan secara langsung. Apakah ini tidak membuat iman kita semakin terbangun untuk percaya kepada Tuhan? Bartimeus yang buta saja menaruh kepercayaan yang sempurna kepada Tuhan hanya melalui pendengaran. Sudah kita lihat, sudah kita dengar, sulit untuk kita percaya, tunduk kepada kuasa Tuhan. Karena kita belum buka hati kita. Belajar dari Bartimeus. Kekurangan fisiknya, karena matanya buta sejak lahir, tetapi dia masih menaruh kepercayaan kepada Kristus yang akan menyelamatkan hidupnya, bahkan menyembuhkan kebutaannya mulai dari lahir. Yang kedua, Bapak Ibu, datanglah berseru, bermohon, bersyukur, memuliakan, bahkan mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Kita harus aktif untuk datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Apapun yang kita gumulkan, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, datanglah benar-benar bergumul kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengarkan kita. Tidak hanya cukup sekali lihat yang dilakukan Bartimeus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Seruannya 2 kali. Anak Daud, kasihanilah aku. Sudahkah kita berseru berulang-ulang kepada Tuhan? Jangan pernah kita malu. Seruan kita itu, pergumulan kita itu didengar orang lain. Kalaupun kita malu berdoa, didengar di dalam bait Allah di gereja, kita boleh ambil waktu tempat yang baik untuk boleh berseru kepada Tuhan dengan teriak, dengan tangisan. Sampaikan kepada Tuhan sepahit apapun hidup kita, sesakit apapun hati kita diperbuat oleh orang lain. Sampaikan kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber jawaban atas pergumulan kita. Bukan sebaliknya bercerita kepada orang lain, menyampaikan kejahatan orang lain, menyampaikan kekurangan orang lain kepada sesamanya. Bukan. Menceritai diri kita, rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita kepada orang lain. Bukan. Tetapi datanglah, sampaikan itu, serukan itu semua kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita. Dia akan datang, melihat dan mendengarkan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu sudah kami dengar, bahkan perdengarkan pada saat ini.
Biarlah hati dan pikiran kami boleh menerimanya karena pertolongan Tuhan. Dan roh Tuhan menolong kami untuk melakukannya. Kami boleh percaya kepada kuasa Tuhan karena Tuhan ciptakan kami sempurna. Mata yang sempurna, telinga yang sempurna. Biarlah itu semakin membuat kami percaya kepada kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk boleh datang berseru kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, suka dan duka, biarlah roh Tuhan menuntun memimpin kami untuk boleh datang memuliakan Tuhan lewat doa-doa kami. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Allah, yang kami kenal dalam Kristus Yesus, yang tetap memberikan pemeliharaan bagi setiap kami yang setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami untuk menikmati hidup secara khusus saat ini. Hidup menikmati berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan pemikiran kami dipenuhi dengan Roh-Mu, sehingga Roh-Mu yang menuntun, membimbing dan mengajari kami untuk memahami, mengerti kebenaran firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Kejadian pasal 17 ayat pertama sampai 7, dilanjutkan ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Kejadian pasal 17 ayat pertama sampai 7, dilanjutkan ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hiduplah benar di mata Tuhan. Hiduplah benar di mata Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang-orang yang tidak berjalan dalam kebenaran Tuhan, orang-orang yang tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, maka orang-orang yang demikian akan tidak mendapatkan berkat yang daripada Tuhan.
Tetapi kita harus dapat membedakan berkat Tuhan ketika orang yang diberkati, orang yang memiliki harta banyak, jabatan yang tinggi, seolah-olah itu berkat Tuhan, padahal dia tidak memuliakan Tuhan. Sesungguhnya itu tidak berkat Tuhan. Tetapi ketika dia hidup di dalam ketetapan Tuhan, jalan dan kehendak Tuhan, walaupun berat perjalanan hidup yang dia jalani, sesungguhnya dialah yang menerima berkat Tuhan itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar dari Abram. Abram yang hidupnya seturut dengan rancangan dan ketetapan Tuhan. Abram, Tuhan berfirman kepadanya, Abram akan menjadi bapa dari sebagian bangsa. Abram akan melahirkan anak dan cucu yang sangat banyak. Dan janji Allah kepada Abram ini adalah janji yang ketiga kali. Kita baca dari pasal 12, pasal 15, Allah berjanji akan memberikan Abraham keturunan yang sangat banyak. Dan janji yang ketiga ini Allah kembali berfirman kepada Abraham agar Abraham hidup dengan tidak bercela. Ketika Abraham hidup tidak bercela, maka Tuhan akan memberkati Abraham, menyatakan apa yang menjadi janji Allah kepada Abraham. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Abram tidak lagi disebut sebagai Abram, tetapi berubah nama menjadi Abraham, yang artinya bapa dari bangsa-bangsa. Dan dari keturunan Abraham akan lahir banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar akan lahir dari keturunan Abraham, sehingga yang tadi namanya Abram beralih menjadi Abraham. Kita lihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan katakan itu kepada Abraham, dia sujud kepada Tuhan. Itu menunjukkan dia tunduk, dia taat kepada rencana dan firman yang telah disampaikan Allah kepada kehidupan Abraham sebelumnya. Dia percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan setia kepada janjinya, walaupun penantian terus dia jalani, dan dia hidupnya tetap memuliakan Tuhan, tidak ragu ataupun tidak bimbang. Dia percaya Tuhan berkuasa untuk menyatakan setiap janjinya kepada Abraham, yang akan memberikan keturunan yang banyak. Dan Allah juga berfirman kepada Abraham mengenai istrimu Sarai, jangan lagi engkau panggil dia Sarai, tetapi panggillah dia Sarah, karena dari dia akan lahir bagimu seorang anak laki-laki, dan dari dia juga akan lahir sejumlah bangsa-bangsa yang besar dan raja-raja yang besar di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita melihat bagaimana di dalam penantian, di dalam pergumulan, di dalam harapan, di hadapan Tuhan,
Abraham tetap tunduk sujud kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham agar hidup Abraham tidak bercela di mata Tuhan. Itu adalah syarat untuk Abraham menerima berkat Tuhan, menerima janji Tuhan dengan hidup tidak bercela. Artinya hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan, dan hidup benar di mata Tuhan. Maka berkat yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepadanya akan digenapi seturut seiring waktu yang telah disediakan Tuhan dalam kehidupan Abraham. Dan kita melihat hasilnya Bapak Ibu, buah dari iman Abraham tadi. Dia diberkati Tuhan dengan kelahiran Ishak di masa tua mereka. Dan itu semua hasil dari imannya. Dan Tuhan katakan kepercayaan Abraham itu adalah sebuah kebenaran. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita ditanya pada saat ini, semua mau berkat? Pasti kita jawab mau. Tapi berkat yang sungguh-sungguh dari Tuhan, bagaimana kita memperolehnya? Tuhan katakan, hiduplah tidak bercela di hadapanku. Hidup berjalan dengan rancangan kehendak Tuhan. Hidup di dalam ketaatan, kesetiaan, memuliakan dan memuji nama Tuhan. Sehingga berkat yang kita harapkan Tuhan berikan itu perlahan Tuhan akan berikan. Tetapi bukan waktu kita. Tuhan sudah atur waktu-waktu di mana kita menerima berkat. Dan berkat itu bukan hanya sesuatu yang bahagia, menggembirakan. Terkadang di balik duka yang harus kita jalani, pergumulan, kesulitan yang harus kita jalani, kita harus mampu katakan itu berkat dari Tuhan. Dan berkatnya apa? Kita kuat, kita mampu menjalani itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimanapun keadaan yang sedang kita alami Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang secara hati kecil kita yang sangat mendalam, sulit untuk kita menerimanya, sulit kita untuk menanggungnya, beban yang sedang kita hadapi. Tetapi percayalah Bapak Ibu, ketika kita di dalam badai, di dalam beban yang berat, tetapi setia kepada Tuhan dan tidak bercela kepada Tuhan, maka Tuhan telah menyediakan berkat-berkat tersendiri dalam kehidupan kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan diuji, ketaatan kita kepada Tuhan akan diuji. Ketika masalah hidup, pergumulan hidup, penantian kita mungkin di sepanjang kehidupan kita, mungkin dalam hal pekerjaan, ekonomi, anak cucu, kita menanti dalam Tuhan, maka Tuhan akan melihat, maka Tuhan akan menguji kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap muliakan Tuhan, tetap sujud sembah Tuhan, jangan berpaling dari Tuhan. Sehingga kita percaya Tuhan, seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham tadi, Aku adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, sehingga ketaatan dan tunduk kita kepada Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Mari Bapak Ibu, hiduplah benar di mata Tuhan, sehingga kita beroleh berkat-berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat berkat-Mu. Kebenaran Tuhan telah kami dengar bersama. Kami percaya hidup kami akan diberkati Tuhan ketika kami hidup benar di mata Tuhan, ketika kami tidak bercela di mata Tuhan.
mampukan kami agar kami melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun keadaan kami sulit, beban kami banyak, pergumulan kami seolah-olah bertubi datang, tetapi ketika Tuhan berikan kami kekuatan, ajari kami untuk tetap setia dan taat kepada ketetapan Tuhan, sehingga sedikit pun kami tidak bercelah di mata Tuhan, dan Tuhan akan berikan berkat itu seturut dengan waktu yang telah ditentukan Tuhan dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang menolong kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.